Immanuel, Allah beserta kita. Anak-anak, kita sangat bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan sama-sama merayakan hari Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Tuhan Yesus, tolong setiap kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan hati yang fokus kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Ibu Mei. Shalom Ibu Bunga. Hari ini anak-anak lihat nggak Ibu Mei dengan Ibu Bunga? Cantik kan? Ibu Mei pakai bando, Ibu Bunga juga pakai bando. Kenapa sih Ibu Mei hari ini kita cantik-cantik? Kenapa ya? Kenapa Bu Bunga? Biasanya tuh kalau kita udah cantik-cantik begitu tuh pasti akan merayakan sesuatu. Kira-kira kita mau merayakan apa hari ini Ibu Mei? Merayakan sesuatu yang sangat spesial. Sepertinya ulang tahun Ibu Bunga ya. Bukan. Ulang tahun Ibu Mei ya. Bukan juga Bu. Apa ya? Kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yeay! Berarti kita mau merayakan hari Natal. Wah, anak-anak pasti semuanya senang nih. Kalau Ibu Bunga senang loh kalau Natal dapat baju baru, terus beli sepatu baru, terus banyak kue. Kalau Ibu Mei senang nggak? Senang. Pasti semuanya senang. Nah, hari ini kita mau merayakan perayaan Natal kita walaupun kita tidak bertemu, tapi anak-anak bisa tetap bersukacita di rumah. Kita mau bernyanyi bersama-sama, mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan kita mau melihat tampilan-tampilan dari teman-teman kita. Anak-anak sudah siap? Ibu Mei sudah siap? Oh, sudah siap. Kita mau nyanyi dulu. Hari ini kita mau nyanyi beberapa lagu, dan anak-anak nanti di rumah ikutin juga ya. Pujian yang akan Ibu Guru, Ibu Bunga dan Ibu Mei nyanyikan. Anak-anak, tema Natal kita di tahun ini adalah dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Anak-anak harus ingat ya, dari sekarang Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Itulah janji, itulah makna Natal, dan kita akan sama-sama nyanyikan Immanuel, Allah beserta kita. Yuk semuanya dengan penuh sukacita kita mau menyanyikan pujian ini. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Rajaku
dosa-dosa kita umat Dosanya manusia. Ibu Mei, dosanya Ibu Bunga, Hmm. dan dosanya anak-anak Mama Papa, Juga Ibu, Koko, juga, Popo, juga, Kungkung, juga. semuanya. Menembus dosa Iya. semua. Wah, Iya. Yesus itu baik ternyata ya. Baik sekali. Makanya Ibu Bunga, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan berita firman Tuhan tentang Yesus yang adalah Immanuel itu. Wah, Ibu Bunga udah gak sabar nih. Kita mau dengarkannya. Berarti kalau saat kita dengarkan firman Tuhan, kita harus duduk diam. Kita pakai telinga kita yang Tuhan kasih dengan baik, supaya waktu firman Tuhan disampaikan kita bisa mengerti. Shalom semuanya, anak-anakku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh lahir untuk kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman ini boleh tertanam baik di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Natal. Siapa yang tahu apa sih Natal itu? Natal itu kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan, iya bukan. Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Benar? Benar, kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, yang mau turun untuk lahir ke dunia. Dia begitu tenang di atas sana, tapi dia mau lahir ke dunia yang begitu jahat ini, begitu penuh dengan masalah. Tapi Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Coba bayangkan ya anak-anak, kalau Tuhan Yesus sekarang datang ke rumah kita tiba-tiba. Dia datang, dia yang adalah raja, dia punya segalanya. Dia datang ke dunia ini, terus dia datang ke rumah kita. Dia datang terus dia berkata begini, semuanya akan saya berikan kepadamu. Nah anak-anak, kalau dia berkata seperti itu, coba pikirkan satu hal yang anak-anak ingin sekali minta kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke rumah anak-anak. Kalau ibu ya, misalnya ibu mau rumah, ibu mau mobil, ibu mau baju yang bagus, ibu juga mau alat make up yang bagus supaya ibu bisa cantik. Ibu mau semua itu anak-anak. Nah tapi sebelum kita melanjutkan cerita Tuhan Yesus datang dan kita meminta apa yang kita mau, setelah kita sudah pikirkan apa yang kita mau, anak-anak, ibu mau kasih ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu? Ilustrasi itu contoh. Nah contohnya, ibu punya sebuah susu biasanya temannya apa? Ada sereal. Nah, sudah tuang nih susunya ke sini. Nah, ibu mau makan pakai apa ya? Begini. Kalau ibu makan langsung tumpah semua lengket di baju ibu. Nah, harus ada apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya benar, harus ada sendok. Nah anak-anak, harus ada sendok supaya ibu bisa makannya lebih enak. Coba ibu coba ya. Enak sekali anak-anak. Karena sendok ini, ibu jadi makannya lebih enak. Bayangkan kalau langsung ibu makan, itu membuat ibu jadi susah makannya. Nah
contoh ini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus yang Raja Immanuel itu yang tadi sudah dibicarakan oleh WL kita, bilang bahwa Immanuel itu Allah beserta kita. Beserta itu apa sih? Misalnya seperti mama kita misalnya beserta kita jalan begitu. Tidak ya anak-anak. Dia tidak cuma beserta ikut dari belakang kita atau jalan di depan kita. Beserta itu dia hadir di dalam dunia ini, membuat kita bersyukur dengan segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Salomo di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Dia berkata begini, ketika aku miskin, aku tidak mencuri, dan ketika aku kaya, aku tidak menghujat Tuhan. Artinya anak-anak, di dalam keadaan apapun, misalnya kita hanya tinggal sama popo kita, kita tidak punya orang tua yang membesarkan kita, atau misalnya kita makan sederhana sekali, tidak seperti orang lain, tapi kita tetap mengucap syukur karena apa? Allah Immanuel itu Allah yang beserta kita. Dia membuat kita bersyukur dalam keadaan sekalipun kita kaya, anak-anak, kita juga tidak sombong dan akhirnya kita bilang kita nggak butuh Tuhan. Tapi kita tetap mengatakan bahwa semua yang Tuhan berikan itu berasal dari Tuhan. Nah anak-anak, Natal hari ini adalah bertema Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Beserta bukan hanya Allah seperti patung yang cuma ada di samping kita, seperti misalnya mic ini yang ada di samping ibu, bukan. Tapi beserta itu Tuhan membuat kita bersyukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan itu, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, sakit, bahkan Tuhan beserta kita dalam kondisi corona ini. Tuhan beserta kita, Dia tidak hanya berdiri, tapi Dia membuat kita bersyukur dalam segala keadaan. Itulah arti dari Natal. Itulah arti mengapa Tuhan Yesus mau rela lahir ke dalam dunia ini untuk kita semua. Kiranya Natal kali ini anak-anak membuat kita bersyukur dalam keadaan kita, karena Allah itu beserta dengan kita, membuat kita bersyukur dalam keadaan. Mari anak-anak, Ibu tahu kita semua itu lemah, kita semua itu membutuhkan kasih Tuhan. Karena itu kita sering sekali mengeluh dengan keadaan kita. Kita sering sekali, kok temanku begini, kok aku enggak. Aku punya banyak, kamu nggak punya kan? Kita sering sekali melakukan hal itu. Tapi hari Natal ini kita mau sama-sama mengaku di hadapan Tuhan. Karena itu Ibu meminta anak-anak menaruh tangan anak-anak di dapat anak-anak. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku supaya Tuhan yang menuntun kita melewati hari Natal ini dengan penuh sukacita. Dalam keadaan corona tidak apa-apa, dalam keadaan sakit tidak apa-apa, karena Allah yang Immanuel itu boleh menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Taruh tangan kita di dada dan ikuti Ibu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mengerti bahwa Tuhan sudah lahir untuk setiap kami. Kami mau Tuhan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan saja mengampuni kalau kami
selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut dengan keadaan kami. Kami juga berdoa supaya apa yang kami miliki itu boleh kami tahu bahwa berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus lahir di mana? Singkawang? Di Singkawang nggak, Bu? Oh, bukan kayaknya. Bukan. Di Bethlehem. Iya. Jauh sekali. Waktu dulu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus lahir. Kenapa dia harus lahir? Karena tadi tuh, karena dia mau menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Yuk kita mau sama-sama nyanyi Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria. Dialah Raja damai, dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria. Dialah Raja damai, dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Ternyata kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, itu ada damai. Betul. Kalau kekal itu berarti selamanya gitu ya? Selamanya kita hidup gitu ya? Iya, bahkan lebih lagi. Wah, Ibu Bunga mau dong selalu ada damai, tidak marah-marah, tidak berantem-berantem. Ibu Bunga mau dong, berarti Tuhan Yesus datang itu memberikan damai bagi kita semua ya, Ibu Bunga ya? Betul sekali Ibu Bunga. Nah, hari Natal itu memberikan damai, hari Natal itu memberikan sukacita. Berarti kita semua tetap bersukacita dong. Betul Ibu. Benar. Ada rasa senang, rasa bahagia. Ih, padahal kan nggak semuanya dapat kado Natal ya, Bu Mei ya. Tapi kenapa ya kita bisa senang terus, Bu Mei? Karena memang hari Natal membawa bahagia, Bu. Wah. Juru selamat kita lahir. Bu Mei boleh nggak tiap hari Natal? Harusnya memang seperti itu. Jadi setiap hari dalam hidup kita menceritakan, memberitakan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Makanya dia mau datang ke dalam dunia. Oh, begitu. Berarti kayak lagu yang ini nih. Hari Natal sungguh senang. Berarti tiap hari kita boleh dong nyanyiin lagunya. Boleh, Bu. Berarti tiap hari kita Natal dong, Bu Mei. Boleh. Boleh, karena tiap hari Tuhan datang untuk memberikan kita kebahagiaan, sukacita, dan damai. Iya. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari
memang benar-benar sukacita sekali Bu Mei. Dan tadi kan kita sudah menyanyikan beberapa pujian, terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, ini nih biasanya kalau acara Natal di sekolah ini yang paling ditunggu. Apa tuh Bu? Kan mau ngelihat teman-teman menampilkan apa ya? Persembahan untuk Tuhan. Iya Bu. Itu dia. Anak-anak sudah siap belum? Wah, anak-anak pasti penasaran. Ini siapa sih yang habis ini tampil gitu ya? Siapa ya? Nah, kali ini kita akan sama-sama menyaksikan persembahan tarian dari anak-anak TK Kasiobel. Kita mau lihat dong bagaimana sih anak-anak TK itu menari bagi kemuliaan Tuhan. Ibu Mei sudah siap? Iya Bu. Anak-anak sudah siap? Iya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth sing for King. Let every heart prepare His room, and never let her sing, and never let her sing, and never let her sing. Kasukaan bagi dunia, Tuhan telah datang. Beri hatimu kepadanya, hai bumi nyanyilah, hai bumi nyanyilah, hai bumi bernyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth sing for King. Let every heart prepare His room, and never let her sing, and never let her sing, and never let her sing. Kasukaan bagi dunia, Tuhan telah datang. Beri hatimu kepadanya, hai bumi nyanyilah, hai bumi nyanyilah, hai bumi bernyanyilah. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Ho, ho, ho. Shane, check. Check. Seperti dahulu. Tapi diharapkan didoakan ya, COVID begitu normal, kami akan tetap mengunjungi kalian. Nah, dalam kesempatan ini ya, saya atas nama Yayasan Yobel rekan-rekan mengucapkan terima kasih ya, karena semua dalam kondisi semacam ini tetap setia dalam pelayanan, tetap setia belajar di rumah, dan tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Nah, dalam ya Natal kali ini ya, pendeta akan mengatakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, ya, kondisi segelap apapun ada terang Tuhan. Ya, ingat dalam Matius mengenai Natal pertama. Sebelumnya itu Malaki. Zaman 400 tahun. Kondisi Israel Yahudi itu gelap sekali, tidak ada suara Tuhan. Ya,
Tapi sampai waktunya Tuhan, ya, malaikat-malaikat mengatakan kepada gembala-gembala di padang, mengatakan, aku beritakan engkau suatu berita yang indah, dan perang itu menyoroti mereka. Jadi berarti apa? Tidak ada kondisi gelap seperti 400 tahun bangsa Israel dalam zaman Malaki. Tapi begitu Kristus datang, memberikan suatu pengharapan terang yang besar. Karena itu sekali lagi, gelap akan lewat, ya, chaos akan lewat, semua yang sulit akan lewat. Natal ini memberikan pengharapan, Kristus akan campur tangan dan akan memberkati. Itu yang pertama. Kedua, pesan dari Pendeta Ho akan katakan Natal penuh dengan kasih. Kalau kata kasih ini diambil dari kekristenan, dari Natal, maka hilang semua makna daripada kekristenan. Karena itu sekali lagi, melalui Natal ini, ya, kepada setiap kita, pimpinan, ya, korlog, ya, dengan kepala sekolah semuanya, ya, dengan guru-guru, staf, serta murid-murid. Ayo, ya, walaupun kondisi itu sulit sekali, nyatakan cinta kasih itu. Bawakan cinta kasih itu. Agar betul-betul di dalam suasana COVID yang masing-masing kondisinya, yang sulit untuk berkomunikasi, kita tetap yaitu merasakan kehangatan karena Natal. Nah, yang ketiga, terakhir, ya, Natal itu menitipkan berita bagus untuk seluruh umat manusia. Semoga Tuhan tolong Natal tahun ini lain daripada yang lain, ya, melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita dalam keluarga anak-anak sekalian, ya, kalian tunjukkan cinta kasih Tuhan kepada orang tua. Sekali lagi, biarlah cinta kasih, ya, penginjilan, kesaksian yang indah melalui sekolah kita, melalui guru-guru kita, melalui murid-murid kita, bisa masuk ke dalam keluarga semua yang sudah Tuhan titipkan dalam Yobel. Sekali lagi, Pendeta Ho atas nama, ya, Yayasan Yobel, rekan-rekan yang ada di pusat Jakarta mengucapkan selamat Natal, ya, dari awal tahun ini sampai akhir tahun ini Tuhan tetap menyertai, memasuki tahun 2021 Tuhan tetap beserta. Dan Pendeta Ho akan katakan selamat tahun baru dengan semangat Natal, dengan cinta kasih Natal, ya, dengan kesaksian Natal, kita masuk tahun 2021. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Bapak William Ho. Nah, sekarang kita akan menyaksikan kembali tampilan pujian dari SD. Iya, anak-anak SD akan menampilkan sebuah pujian yang pastinya memuji nama Tuhan. Dari
Shalom. Yang saya kasihi koordinator lokasi, kepala sekolah, para guru, seluruh staf dan karyawan sekolah Kasiobel, serta seluruh anak murid dan orang tua. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang telah memberkati kita bisa menjalani pembelajaran selama 1 semester ini di tengah pandemi yang melanda seluruh negeri. Saya menyadari bahwa situasi yang sama sekali tidak kita duga ini akan menimbulkan kesulitan bagi kita, khususnya Bapak Ibu Guru, di mana kita harus merubah semua cara dan metode pembelajaran di kelas. Kesulitan tidak hanya dialami oleh para guru saja, tetapi juga para orang tua dan para peserta didik. Namun saya bersyukur bahwa di dalam kesulitan yang ada, Bapak Ibu Guru masih bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Setiap ada kesulitan, maka di dalamnya selalu ada kesempatan dan peluang untuk kita bisa mendapatkan berkat dan anugerah. Dalam kesulitan karena kita tidak dapat menjalankan pembelajaran secara tatap muka, kita jadi dipacu untuk bisa menguasai teknologi. Saya mendengar bahwa di lokasi-lokasi sudah bisa membuat video pembelajaran, memakai Zoom atau Google Meet, di mana mungkin sebelum Februari tidak pernah kita pikirkan. Jadi janganlah kita kendor karena adanya berbagai kesulitan yang ada. Setiap kesulitan selalu memberi alternatif untuk kita mendapat berkat lain yang lebih baik. Untuk itu, teruslah berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Selamat berlibur, berkumpul dengan keluarga. Sampai berjumpa lagi di tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan menyaksikan tampilan, persembahan, permainan angklung dari bukan cuma Ibu Mei sama Ibu Bunga aja sih, banyak sih guru-guru yang lain. Dari guru-guru juga mau tampil dong, kan hari Natal semuanya sudah cantik-cantik. Jadi ya kita harus tampil kan Ibu Mei kan? Nah, anak-anak selamat menyaksikan penampilan permainan angklung dari guru-guru Kasiobel, TK, SD, SMP semuanya gabung jadi satu ya.
Bapak Simon Matthew. Nah, anak-anak juga harus memperhatikan, oke? Setelah itu, kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh kakak kita yang dari SMP. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami kasih orang tua murid, Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah, rekan-rekan sepelayanan di Sekolah Kasih Yobel, serta anak-anak murid yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dalam masa sulit ini, masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kasih Tuhan masih kita rasakan. Terbukti bahwa pada hari ini kita masih diizinkan merayakan hari Natal Sekolah Kasih Yobel dengan penuh sukacita. Adapun tema Natal kali ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil dari kitab Matius 1 ayat 23. Dalam kondisi yang tidak kita duga sebelumnya, bahwasanya dalam masa sulit di masa pandemi COVID-19, kita anak-anak harus mengalami proses pembelajaran secara online. Tapi kita tetap bersyukur karena anak-anak masih bisa belajar walaupun guru-guru memberikan pembelajaran dengan sistem aplikasi online kepada siswa-siswi di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mendampingi, membimbing anak-anak dalam proses belajar di rumah. Dan pada hari ini kami pihak dari Sekolah Kasih Yobel di bawah naungan Yayasan Gema Kasih Yobel ingin menyampaikan selamat menyambut hari Natal di tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2021 kepada anak didik, kepada Bapak Ibu selaku orang tua, kepada rekan-rekan sepelayanan di Sekolah Kasih Yobel. Pesan kami kepada anak didik kami yang kita mencintai, tetap semangat, jangan kendor kerajinanmu, COVID bukanlah penghalang untuk kita terus belajar. Percaya bahwa Sang Immanuel sudah datang dan memberi penyertanya dalam kondisi apapun juga. Dalam masa pembelajaran online di tahun 2020-2021 ini, jika mungkin ada pelayanan kami yang mungkin dalam perilaku atau tutur kata kami di tim Sekolah Kasih Yobel yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami terutama kepada Bapak Presiden, para menteri pimpinan dan lembaga tinggi negara, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu-lah kami selamat. Engkaulah Allah yang baik, yang suka mengampuni kami dan menyadari kesalahan kami. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan mewujudkan bangsa yang maju. Sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk mereka yang sakit dan terinfeksi. Salah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan kebutuhan negara kami untuk memerangi pandemi ini. Jagalah petugas kesehatan agar mereka tetap aman dan sehat. Bantulah mereka untuk tetap berpikir jernih dan pengertian tentang penanganan penyakit ini. Dan biarlah mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Ya Tuhan,
Kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Bapa yang mengasihi, bantu kami mengingat kelahiran Yesus, agar kami dapat berbagi dalam nyanyian para malaikat, sukacita para gembala, dan pemujaan orang-orang Majus. Tutup pintu kebencian dan buka pintu cinta di seluruh dunia. Biarkan kebaikan datang dengan keinginan baik dalam setiap ucapan. Bebaskan kami dari kejahatan dengan berkat yang dibawa oleh Kristus. Dan ajarkan kami untuk bergembira dengan hati yang jernih. Semoga pagi Natal membuat kita bahagia menjadi anak-anak-Mu. Dan malam Natal membawa pikiran-pikiran yang bersyukur, memanfaatkan dan mengampuni. Semoga pagi Natal dan malam Natal menjadi hari yang indah untuk di hari Natal. Nah, setelah kita hari ini bersuka cita bersama, sampailah kita pada saat yang terakhir. Kita akan menutup rangkaian kegiatan kita hari ini. Anak-anak, terima kasih buat partisipasi anak-anak di rumah. Anak-anak dapat mengikuti ibadah Natal kita tahun ini. Walaupun tadi Ibu Bunga bilang kita tidak berkumpul bersama-sama, kita tidak bertemu, tapi sukacita Natal tetap ada di hati anak-anak di rumah. Sukacita Natal ada sama Ibu Guru, ada sama kita semua. Dan anak-anak persiapkan diri kembali. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau menutup ibadah kita kali ini. Tiba saatnya kita akan menutup rangkaian Natal kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian Natal yang boleh kami lewati. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk diri kami, untuk beserta dengan kami melewati satu semester ini, melewati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera dari Allah Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat Natal. Tuhan Yesus beserta kita. Dadah. Anak-anak, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memimpin jalannya ibadah kita hari ini. Nah, Ibu Mei dan Ibu Bunga mau menyampaikan Selamat Hari Natal Dan tahun baru 2021. Anak-anak, selama anak-anak di rumah liburan, anak-anak jangan lupa untuk berdoa ya, supaya selesai liburan Natal ini di Januari tahun depan kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama, dan pastinya Ibu Bunga rindu sama anak-anak. Anak-anak juga rindu kan sama ibu gurunya, dan Ibu Mei juga udah siap kan mau kenalan sama anak-anak? Wah, Ibu Mei udah kayak tentara, kayak polisi, siap katanya. Nah, anak-anak juga harus mempersiapkan diri. Tapi jangan lupa tetap belajar di rumah sambil bermain. Sampai ketemu kembali anak-anak di tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sang Immanuel telah lahir untuk kita semua. Dia telah datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kiranya di Natal tahun ini kita dapat semakin mengenal Sang Immanuel. Damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Kiranya kita